Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 7, subtema 2 pembelajaran 4 mengenai pemimpin idolaku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, cara menjaga ketan reproduksi pada masa pubertas. Yang kedua, memahami struktur teks pidato. Dan yang ketiga, mengetahui informasi mengenai penyelenggaraan SEA Games. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Untuk mengetahuinya, ayo kita membaca. Judulnya Cara Menjaga Kesehatan Reproduksi pada Masa Pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dari kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dari katun. Katun bersifat menyerap keringat, sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Nah, sekarang ayo berkreasi. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kini, wujudkan rencana karya itu. Buatlah sebagus mungkin. Pada pembelajaran sebelumnya, diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Lihatlah gambar ini, dan kita membaca. Bacalah teks pidato Sudin berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting. Karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan.
Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Nah, sekarang ayo menulis. Tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Misalnya kriteria yang pertama, teks pidato memiliki bagian pembuka. Jika ada, silakan kalian checklist. Apakah teks pidato memiliki bagian inti? Di checklist ya. Bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Silakan kalian checklist jika ada. Yang keempat, bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Silakan kalian checklist. Teks pidato memiliki bagian penutup. Iya, silakan kalian checklist. Apakah teks pidato memiliki kalimat ajakan? Silakan kalian checklist. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca. Silakan kalian checklist. Sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Silakan kalian beri tanda checklist. Kamu juga dapat menuliskan kesimpulan penilaianmu di bawah ini ya. Nah, silakan kalian tuliskan pada kotak berikut ini. Dalam pidatonya, Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Ayo, pelajarilah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Ayo membaca. Judulnya Kerjasama Bidang Sosial Budaya Negara-Negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-Negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Nah, kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN, kerjasama promosi pariwisata, kerjasama budaya serumpun Melayu, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio, penyelenggaraan pesta olahraga atau SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, sekarang
ayo kita mencoba. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Misalnya, SEA Games yang pertama itu tahun 1959 di negara Thailand, kota Bangkok. Kemudian ada SEA Games yang ke-25 itu tahun 2009 di negara Laos, kota Vientiane. Selanjutnya ada SEA Games yang ke-26 tahun 2011 di negara Indonesia, kota Jakarta dan Palembang. Lalu ada SEA Games yang ke-27 tahun 2013 di negara Myanmar, kota Naypyidaw. Lalu SEA Games yang ke-28 tahun 2015 diadakan di negara Singapura, kota Singapura. Lalu ada SEA Games yang ke-29 tahun 2017 diadakan di negara Malaysia, kota Kuala Lumpur. Nah, sekarang ayo renungkan, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Lalu apa yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bersama teman-temanmu? Silakan kalian tuliskan pada kotak berikut ini ya. Nah, jangan lupa kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, identifikasilah cara-cara menjaga persatuan dalam keluargamu. Tetap semangat ya dan terus belajar. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.